dan inklusi digital dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada konsep aksesibilitas dan inklusi digital. Aksesibilitas digital itu merujuk kepada kemampuan individu untuk mendapatkan atau menggunakan teknologi digital, baik itu perangkat keras, perangkat lunak maupun koneksi internetnya. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, aksesibilitas digital ini dapat mencakup ketersediaan perangkat seperti komputer, tablet, atau smartphone, infrastruktur internet yang memadai dan tidak nge-lag seperti di rumah. Yang ketiga adalah konten pendidikan yang dapat diakses dengan mudah, termasuk bahasa lokal maupun format inklusif. Yang kedua adalah inklusi digital. Inklusi ini dapat mencakup aksesibilitas melampaui atau di atas dari aksesibilitas, yang memastikan teknologi digunakan oleh semua orang tanpa adanya diskriminasi. Nah, inklusi digital ini mencakup penyediaan teknologi yang ramah bagi siswa dengan disabilitas, pelatihan literasi untuk masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi, maupun upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan digital di wilayah perkotaan dan perdesaan. Jadi diusahakan untuk adanya kesetaraan, kemampuan mengakses teknologi baik perkotaan maupun pedesaan, baik siswa disabilitas maupun non disabilitas. Nah, itu yang disebut dengan inklusi. Yang kedua adalah tantangan saat mewujudkan aksesibilitas dan inklusi digital. Beberapa poinnya, yaitu tantangannya adalah kesenjangan digital atau digital divide, yaitu adanya kesenjangan antar akses teknologi maupun infrastrukturnya yang di berbagai wilayah yang tidak merata. Pada daerah terpencil, termasuk di beberapa negara muslim, itu masih menghadapi masalah internet yang terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Yang kedua adalah keterbatasan ekonomi, yaitu beberapa siswa itu hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga sulit untuk mendapatkan perangkat seperti smartphone, laptop maupun tablet. Yang tantangan yang ketiga adalah kurangnya literasi digital. Sebagian masyarakat kita itu, terutama daerah perdesaan, belum memiliki kemampuan untuk menggunakan teknologi dengan efektif. Konten yang tidak inklusif, seperti beberapa platform digital yang tidak dirancang untuk siswa maupun masyarakat disabilitas, sehingga tidak dapat diakses oleh individu dengan disabilitas. Contohnya adalah masyarakat atau mungkin siswa dengan gangguan penglihatan atau pendengaran. Ada juga hambatan sosial dan budaya. Dalam masyarakat Islam itu teknologi dipandang secara skeptis. Kadang kita sebagai masyarakat Islam, terutama di Indonesia, itu masih skeptis dan menganggap teknologi itu membawa dampak negatif, sehingga ini justru lebih menghambat lagi kemajuan dari aksesibilitas dan inklusi digital. Nah, selanjutnya apa nih strategi yang cocok untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusi digital? Beberapa strategi yang dapat kita gunakan adalah peningkatan infrastruktur digital. Pemerintah maupun non-pemerintah, berbagai organisasi itu harus bekerja sama untuk memperluas jangkauan internet di daerah-daerah terpencil. Proyek seperti pemasangan satelit,
pembangunan jalan fiber, pengadaan wifi gratis untuk fasilitas umum. Penyediaan yang kedua adalah penyediaan perangkat yang terjangkau. Nah, perangkat yang terjangkau dan atau bahkan gratis yang dibagikan kepada keluarga ekonomi lemah ini tentunya akan membantu mereka dalam peningkatan aksesibilitas dan inklusi pendidikan. Contohnya itu program subsidi perangkat belajar digital yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensinya. Selanjutnya adalah pengembangan konten yang ramah inklusi. Contohnya adalah perangkat yang mendukung berbagai bahasa lokal dan sekaligus fitur-fitur aksesibilitas seperti subtitle, teks alternatif, narasi audio, atau bahkan penggunaan bahasa isyarat. Ini untuk jangkauan inklusi harus relevan dengan kebutuhan lokal, baik dalam hal budaya maupun praktik-praktik keislamannya. Solusi yang selanjutnya adalah pelatihan literasi digital. Dapat dengan menggunakan platform daring,